Selamat siang Pak Nirjion, nama saya Jeremy Kevin dari 10 IPS dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Islam di Indonesia. Nah, peninggalan Islam di Indonesia. Ini adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini adalah salah satu peninggalan Islam di Indonesia. Nah, Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid paling tua di Indonesia. Masjid ini berada di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Masjid Demak dipercayai oleh warga setempat sebagai tempat berkumpulnya para wali songo yang menyebarkan agama Islam. Pendirinya ialah Raden Pata, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar tahun 15 Masehi. Lalu selain masjid, para agama Islam juga meninggalkan keraton. Nah, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini terletak di kota Yogyakarta, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keraton ini mulai dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I beberapa bulan pasca Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan selesai tahun depan, yaitu tahun 1356. Sampai sekarang kompleks keraton ini masih difungsikan sebagai tempat tinggal dari sultan. Selain keraton dan masjid, umat Islam juga meninggalkan istana. Salah satunya adalah Istana Maimun. Nah, Istana Maimun ini adalah istana dari Kesultanan Delhi yang merupakan ikon kota Medan. Istana ini didesain oleh arsitek asal Italia dan didirikan oleh Sultan Mahmud al-Rashid. Pembangunan istana ini dilakukan pada tanggal 26 Agustus 1888 sampai tanggal 18 Mei 1891. Lalu ada teori-teori masuknya Islam. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat adalah sebuah teori bahwa Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Teori ini didukung oleh beberapa ahli. Teori ini juga didukung dengan adanya bukti peninggalan batu nisan Sultan Malik al-Saleh yang bercorak Gujarat. Lalu ada teori Mekah. Menurut teori ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leur. Teori ini juga didukung dengan adanya peninggalan pemukiman Islam di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Lalu ada teori Persia. Menurut teori ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang Persia sekitar abad ke-13. Teori ini didukung oleh Hussein Jajaningrat. Bukti pendukung teori ini yaitu adanya peringatan upacara meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad di Bengkulu dan Sumatera Barat. Yang terakhir adalah teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Teori ini didukung oleh bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak pada saat itu adalah keturunan Cina. Lalu ada 5 jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Jalur perdagangan diyakini sebagai metode penyebaran Islam yang paling kentara, bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Para pedagang saling berinteraksi dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Lalu ada jalur perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri bangsawan, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Lalu ada jalur pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin luas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Lalu ada saluran ajaran tasawuf. Saluran ajaran tasawuf ini adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis, seperti adanya ajaran Islam pada dongeng-dongeng rakyat yang bersifat magis. Yang terakhir adalah saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah yang disebut wali songo. Lalu ini mengapa Islam diterima oleh masyarakat Indonesia menurut saya? Yang pertama itu hanya menyiapkan kata yang spesifik. Untuk masuk ke agama Islam cukup mudah, hanya dengan mengucapkan kalimat itu yang spesifik. Beribadah sederhana. Nah, hal yang membuat Islam cepat diterima di Indonesia adalah cara beribadah yang praktis. Bila dibandingkan dengan agama Hindu dan Buddha, maka Islamlah yang lebih praktis ibadahnya karena tidak perlu menggunakan sesajian dan lain-lain. Yang terakhir adalah masuk dengan damai. Salah satu faktor yang juga pendukung cepatnya masuk Islam di Indonesia adalah bersahabatnya para orang-orang yang menyebarkan agama Islam.